Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai pernikahan di bawah umur ini yang tempatnya terjadi di wilayah Sambas, Kalimantan Barat, kita akan bergabung dengan dua narasumber. Sudah ada Ibu Eka Nurhayati Ishak, Ketua KPPAD Kalimantan Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga ada Bapak Suzarnadi, Kepala Desa Bekut, yang sudah bergabung juga. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi. Pak Kades, saya mau ke Pak Kades dulu. Apakah sebelumnya juga Bapak sudah mengetahui informasi pernikahan ini begitu sebelum viral di media sosial? Bagaimana sebenarnya Pak ceritanya, Pak? Jadi pada saat untuk melangsungkan pernikahan, saudari Mariana beserta Kelvin melakukan pernikahan secara tidak tercatat. Jadi mereka tidak ada konsultasi ataupun pergi ke kantor desa untuk pengurusan administrasi pernikahan secara tercatat, sehingga saya selaku kepala desa tidak mengetahui secara pasti tentang rencana pernikahan ini. Pak Kades, jadi berarti status pernikahan ini memang tidak tercatat oleh negara ya Pak ya? Dalam arti sirih begitu ya Pak ya? Iya betul Bu, ya, ini sirih Bu. Iya. Oke, kalau background dari wanita dan juga prianya ini seperti apa Pak? Ya kalau latar belakangnya seperti yang kita ketahui, Mariana berpedagang sembako, yang Kelvin ini bekerja sebagai semacam pelayan lah di sebuah toko sembako di daerah desa Makampai. Jadi yang pria ini sudah tidak lagi mengenyam pendidikan ya Pak ya? Padahal kan usianya 16 tahun seharusnya masih sekolah begitu. Ya, Kelvin ini putus sekolah Bu. Oke. Ibu kandung dari Kevin, Ibu bagaimana ceritanya itu Pak? Katanya kan memang diizinkan begitu ya? Jadi pada saat kami melakukan edukasi kepada Ibu Mariana, Ibu Lisa pada hari Kamis yang lalu, di situ terungkap bahwa Kelvin ini dari usia 14 tahun baru menetap ataupun berdomisili di Desa Bekut. Jadi sebelumnya Kelvin tinggal di daerah Melawi. Kemudian Pak? Lalu Pak, lalu? Jadi itulah semenjak sehingga dia tidak melanjutkan sekolah di daerah Melawi tersebut. Nah, kedekatan Kevin dan Mariana ini dimulai sejak kapan, Pak? Itu saya kurang tahu secara pasti, Pak. Berarti memang mereka tinggal dalam satu wilayah ya, Pak ya? Iya, berdekatan, Bu, berdekatan. Sudahkah juga kepala desa berbincang langsung dengan Kevin atau sang istri atau orang tua dari Kevin, Pak? Pernah berbicara pada hari Kamis yang lalu. Jadi saya bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hadir juga Kepala Bidang Perlindungan Anak turut hadir, Kepala UPTJ Perlindungan Perempuan dan Anak juga hadir, yang disertai bersama Bapak Camat Tebas. Jadi pada saat itu kami melakukan edukasi terhadap Mariana dan Ibu Lisa dan konseling terhadap Kelvin. Oke. Diketahui nggak apa alasan Ibu Lisa menikahkan putranya ini? Ya, tidak diketahui Pak. Ya, cuman pada saat pamitan itu Ibu Lisa mengiyakan keinginan anaknya untuk menikah. Keinginan anaknya atau memang dipaksa oleh ibunya?
Nah, itu tidak diketahui secara pasti, Pak. Tapi ini memang istri Kevin dan ibunya Kevin ini kan berteman ya Pak kabarnya ya? Ya, begitulah informasinya, Bu. Oke. Oke. Baik, kita bergeser ya ke Ibu Eka, Ketua KPPAD. Bu Eka, sejauh ini kabarnya tadi juga Pak Kadis menyampaikan sudah ada pertemuan dengan Kevin dan juga istrinya Ibu Mariana begitu ya. Hasil dari pertemuan tersebut seperti apa? Apakah ini juga nantinya pernikahan akan disahkan atau memang justru dapat dikatakan dibatalkan atau gimana kelanjutannya? Bu Eka? Halo Bu? Oke, kita jeda dulu sejenak kalau gitu ya. Baik. Sambil kita perbaiki komunikasi kita dengan narasumber kami. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita melanjutkan perbincangan. Tadi sempat terputus ke Ibu Eka. Ibu Eka, saat ini bagaimana langkah yang diambil oleh KPPAD terkait pernikahan di bawah umur ini, Ibu? Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari KPPAD Provinsi Kalimantan Barat tetap mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, terus Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Dalam hal ini sudah jelas bahwa anak tersebut masih di bawah umur, yaitu terpaut 25 tahun di mana si wanitanya usia 41 dan anak ini usianya 16 tahun. Nah, mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, di sana sudah dijelaskan bahwa usia yang diizinkan menikah adalah usia 19 tahun. Nah, dalam hal ini konteksnya tentunya kami KPPAD Provinsi Kalimantan Barat sangat tidak mengizinkan dan bahkan merekomendasikan agar perkawinan ini untuk dibatalkan. Karena bagaimanapun ada koridor undang-undang yang harus ditaati, di mana kita walaupun secara agama ini sah, tetapi ada koridor hukum yang mana dilanggar dan mungkin tidak diedukasi dan tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Tapi dalam hal ini bisa saja karena ketidakketahuannya dari masyarakat yang ada di sana atau dari pintu masuk di mana KUA yang bersangkutan atau penghulu tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada kedua pengantin tersebut. Bu Eka, jadi kalau dari pihak ibu atau pemerintah lah ya, bisa kita katakan seperti itu, diminta apa? Tidak melanjutkan pernikahan ini, artinya Kevin harus kembali ke keluarganya, Mariana juga demikian, begitu Bu? Teknisnya Bu? Iya Pak, karena begini, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, ini sudah jelas di usia 19 tahun. Jikapun dinikahkan, nah merekomendasi lagi di pasal 26 ayat 1 di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, di situ sudah jelas bahwa orang tua dilarang dan mencegah dan tidak mendukung terjadinya perkawinan anak di usia dini, yaitu di usia 18 tahun. Itu tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 di pasal 26 ayat 1. Nah, otomatis jika ada inisiatif untuk memisahkan dalam koridor 2 tahun antara korban dan kita katakan Kevin ini korban dan Bu Mariana ini sebagai pelaku, nah tentu saja dalam usia 2 tahun terpisahkan ini tetap saja di Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 tahun maksimalnya. Oke lah dikatakan UUPA-nya aman, tetapi di Undang-Undang Perkawinannya kan 19 tahun. Nah, mungkin ketika di pemisahan itu terjadi, bisa dilaksanakan dengan mengajukan surat dispensasi kawin ke pengadilan agama. Tetapi hal itu juga harus disetujui oleh PA, Pak, PA setempat. Pengadilan agama maksudnya ya? Ya, pengadilan agama, di mana dapat surat pengantarnya dari RT dan RW setempat untuk mengajukan dispensasi kawin. Itu pun dalam kondisi terdesak ya Pak, dalam keadaan insidentil, urgent. Tapi kan ini tidak urgent dalam kondisi seperti ini. Dikenalkan, terus ditanya ibunya, ibunya yang mengizinkan, sedangkan bapaknya kita ada buktinya, ada rekamannya ketika keterangan itu ibunya mengatakan bahwa ibunya yang menyetujui, tapi bapaknya berada di Malaysia. Berarti ini otomatis kalau kita masukkan dalam perkara pidana ini bisa dipidanakan dan unsurnya juga masuk. Siapa yang bisa melaporkan ini? Apakah ini delik aduan jatuhnya?
Bu Eka. Bu Eka, Iya, siapa yang bisa melaporkan ini, Bu? Ini delik aduan kah atau seperti apa? iya Pak. Ya, ini masuknya delik aduan atau bagaimana kalau untuk dilaporkan, Bu? Iya, iya Ibu. Jadi bagaimanapun untuk pelaporan, karena kami sudah koordinasi dengan beberapa jejaring perlindungan anak, unsur pidananya ketika ini dipaksakan untuk dilanjutkan, tentunya mengacu kepada UU TPKS nomor 12 tahun 2022, di mana ancaman hukumannya itu 9 tahun dengan denda 200 juta. Nah, Ketika yang bisa anak kena masuk masih ke dalam di bawah ranah usia- pidana ini? Yang masuk Iya. ke ranah pidana Mariana atau ibu dari Kevin juga bisa? Mariana dan ibunya Kevin. Oh, oke. Dari aspek temuan KPPAD Kalbar sudah masuk ini. Iya, kami sudah berusaha untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beberapa jejaring, OPD, dan kita sudah minta rujukan kepada ahli hukum, dan ini sudah masuk dalam unsur pidananya. Kenapa? Karena Ibu Mariana ini di usia 41 tahun menikahi anak usia 16 tahun, unsur di Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu di pasal 26 ayat 1, ibunya juga kena, karena di situ diterangkan orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak di usia dini ketika anak masih di bawah 18 tahun. Berarti ini unsurnya di orang tuanya, yaitu si ibunya. Tetapi ketika si Mariananya ini, nah ini kaitannya dengan UU TPKS, ancaman hukuman 9 tahun atau denda 200 juta, di mana di dalam hal tersebut usia perkawinan harus 16 tahun. Nah, di sini yang jadi korbannya itu adalah Kevin, walaupun dasarnya dikatakan ya cinta ketemu ada rasa sayang tumbuh di dalam 2 bulan, tetap saja karena anak ini usianya yang menjadi benturan dalam hubungan mereka. Bu, bila mana memang disepakati gitu ya Bu ya, mereka pisah dulu begitu sambil menunggu waktu yang usianya yang sudah memenuhi sesuai dengan undang-undang, apakah pidana ini gugur, Bu? Kalau dipisahkan, berarti ini seperti contohnya waktu di Jawa Tengah itu kan pernah ada terjadi seperti itu. Tetapi tetap saja kan pelakunya seorang laki-laki dewasa masuk juga dalam ranah pidana kan. Nah, yang terjadi seperti betul. ini kebalik karena ini laki-laki. Terus maaf, beliau ini dari non-muslim masuk ke agama muslim. Nah, untuk menjadi seorang imam itu yang ditanyakan. Terus mata pencarian anak di usia sekarang sudah bekerja. Terus yang kedua, dari segi usia juga ini melanggar dari aturan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, untuk penjeratan kasusnya perkaranya ini selain dari 2 pasal dan 2 undang-undang ini juga dikenakan di Undang-Undang TPKS tadi yang di nomor 12 tahun 2022. Iya. Tapi bagaimana akhirnya respon dari pengantin ini, Bu? Apakah mereka mau Kooperatif, dipisahkan, kooperatif atau gimana? Kemarin dari dinas setempat, OPD sudah melakukan advokasi kunjungan langsung ke sana. Dan insya Allah jika tidak ada halangan dari dinas provinsi dan UPT serta kami akan terjun langsung ke Kabupaten Sambas besok hari untuk melakukan advokasi lanjut untuk menemui Ibu Mariana, Ibu Lisa, termasuk juga korban si anak ini Kak. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kades. Pak Kades, saat ini mereka masih tinggal bersama Pak atau sementara waktu mereka berpisah, Kembali ke Pak? rumah masing-masing. Kembali ya? ke rumah masing-masing. Pak Kades? Ya, halo. Ya, mereka masih tinggal bersama saat ini, Pak. Saya belum melihat kondisi mereka di lapangan, Pak. Belum saya pantau apakah masih satu rumah ataupun sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya. Jadi sesuai. Kapan rencananya Pak Kades akan melihat langsung? Cuman mohon izin Bu untuk menyampaikan hasil pertemuan kami pada hari Kamis. Mohon izin Bu, bisa ke Bu? Ya, silakan Pak. Jadi hasil pertemuan kami dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Camat Tebas, beserta Ibu Mariana, Ibu Lisa ya, bahwa kita sepakati untuk dikembalikan kepada ke orang tuanya, saudara Kelvin itu.
Lalu yang kedua, kita akan melakukan pemenuhan hak Kelvin di bidang pendidikan untuk melanjutkan pendidikannya melalui kejar paket B. Oke. Lalu yang ketiga, kita akan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama terhadap saudara Kelvin. Akan kita bantu baik dari dinas maupun dari desa beserta dari kecamatan, Bu. Nah, itulah 3 kesepakatan yang kita hasilkan pada saat pertemuan pada hari Kamis. Artinya tidak ada kesepakatan untuk mengembalikan Kevin kepada keluarganya, kepada ibunya, orang tuanya, begitu Pak? Malahan itu poin pertama, Pak, dikembalikan ke orang Poin tua pertama. Kelvin. Oke. Baik. Oke. Baik, baik. Oke, berarti Baik. bisa dikatakan mereka tidak lagi satu rumah ya Pak ya saat ini ya Pak? Ya, mudah-mudahan mereka mengikuti apa yang telah kita sepakati pada saat hari Kamis itu, Pak. Baik. 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 Baik, terima kasih banyak Pak Kades, Pak Suzarnadi Ya, dan juga Ibu sama-sama. Eka Nurhayati sudah berbagi informasi dan juga waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak dan juga Ibu.